Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini di Ahad Munggaran bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 22 Februari 2026 Miladiah. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan hingga saat ini semua yang berasal dari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan hanya keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kajian pagi ini dan insya Allah beberapa pekan ke depan mengenai kajian rutin Kitab Hisnul Muslim kita pending dulu sesuai dengan masukan dan usulan dari beberapa orang jamaah. Kali ini insya Allah ke depan, paling tidak kalau Allah masih memanjangkan usia kita selama bulan Ramadan di pertemuan rutin Ahad pagi ini, kita akan membahas sebuah risalah Ramadan yang kerangkanya terdiri dari keutamaan ibadah Ramadan atau keutamaan Ramadan, kemudian fikih puasa, fikih zakat, dan Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan semua ini meskipun Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian banyak yang sudah paham, banyak yang sudah tahu, paling tidak ini lebih mengingatkan dan yang lebih penting lebih meyakinkan akan kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan, sehingga kualitas Ramadan kita di tahun ini insya Allah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita membahas keutamaan Ramadan dan fikih puasa menurut madhab atau dalam madhab Syafi'i, bukan menurut Imam Syafi'i, tapi menurut madhab Syafi'i, yang mana ini diambil dari sebuah kitab berjudul Fikih Puasa dalam Madhab Syafi'i yang disusun oleh Ustadz Muhammad Ajib LC MA, yang mudah-mudahan menjadi penguat, sekali lagi penguat akan keyakinan terhadap puasa dan kehendak Allah, pemahaman tentang betapa berkah dan mulianya, agungnya bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama, keutamaan bulan Ramadan sudah diketahui bersama. Bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan berkah, bulan rahmah, dan seterusnya. Paling tidak ada 4
keutamaan bulan Ramadan sesuai dengan apa yang dibagikan atau yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Lumayan ada dua halaman A4. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang dalilnya berdasarkan Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu menafsirkan ayat yang mulia ini dengan mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di antara 11 bulan yang lain atau 12 bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Sebagaimana pula bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah, dalam artian bahwa seluruh kitab samawi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan bahwa pada bulan ini setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Dalam riwayat lain sebagaimana dicantumkan di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ada riwayat mengatakan wasul silatis syayatin, yang artinya bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, dirantai. Dalam sebuah pengajian ada yang bertanya, kok katanya di bulan Ramadan ini katanya setan dibelenggu, dirantai, tapi masih ada yang melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan setan atau yang kesetanan. Nah, dalam sebuah pendapat dikatakan bahwa makna sulsilati syayatin bukan berarti rantai secara fisik, bahwa rantai ya ibarat dikekang atau dikeranda atau dikandangin, bukan seperti itu. Tetapi diartikan bahwa bagi orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak bisa mengganggunya. Karena setan dengan puasa itu adalah atau terjadilah sebuah pertahanan atau benteng di dalam diri seorang yang sedang berpuasa, sehingga setan tidak mampu untuk menggodanya. Dalam hal ini ada sebuah hadis lain yang menyatakan bahwa al-siyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai. Jadi dalam hal ini maka tidak salah, tidak heran apabila selama bulan suci Ramadan pun maksiat masih tetap ada jalan. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan inilah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang liberal bertanya dalam sebuah podcast, pertanyaan pertama, kenapa orang Islam di Indonesia khususnya
Umumnya di dunia kok beda penentuan awal Ramadannya, kok ada bisa kompak. Padahal sudah dijelaskan oleh para ulama dari dulu. Yang satu berdasarkan ilmu hisab, yang satu berdasarkan ilmu ru'yah, yang satu lagi katakanlah dua kelompok yang satunya lagi ru'yatul hilal, ya sudah melihat hilal juga, penghitungan juga. Kadang sama, kadang beda. Kemudian pertanyaan keduanya, kalau terjadi perbedaan, maka di mana atau kapan Lailatul Qadarnya terjadi? Sebab dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil di akhir bulan suci Ramadan. Kalau misalnya yang mulai puasanya tanggal 18, maka beda tanggal ganjilnya dengan yang mulai tanggal 19. Diakal-akali oleh dia pertanyaan. Nah, untuk menjawab hal ini insya Allah nanti ada satu kajian khusus mengenai Lailatul Qadar. Jadi keutamaan Ramadan ini yang ketiga adalah terdapat malam kemuliaan yang di situ pahalanya atau beramal baik berpahala setara dengan 1000 bulan. Kemudian yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan di waktu dikabulkannya doa atau waktu mustajabah untuk as-sa'atul mustajabah, waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga dalam hal ini para ulama menganjurkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak berdoa. Kan banyak tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab berdoa itu. Salah satu waktu yang mustajab ya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang mustajabnya lagi adalah selama kita berpuasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, innalillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada hari di bulan Ramadan, pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain pun Nabi SAW menyatakan, salasun la turaddu da'watuhumus shaim hatta yuftira. 3 orang yang doanya tidak tertolak, salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Itu diantara keistimewaan bulan suci Ramadan. Ini sebagai mukadimah disampaikan supaya lebih termotivasi diri kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Berikutnya bagian kedua mengenai puasa. Sekali lagi ini puasa, fikih puasa dalam madhab Syafi'i. Maksudnya bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang disandarkan kepada Imam Syafi'i. Ulamanya bisa siapa saja, tapi merujuk kepada pemahaman Imam Syafi'i. Yang pertama dari definisi atau ta'rif puasa. Puasa artinya secara bahasa berasal dari bahasa Arab as-saum. Dalam Quran ada saum, ada siam. Yang sering kita dengar, populer di telinga kita, termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183, saum atau siam? Siam.
Nada sementara asal katanya daripada soma yasumu sauman siyaman. Yang artinya apa? Artinya sepadan dengan al-imsaku, menahan secara bahasa. Jadi kita berjalan kemudian berhenti sejenak karena ada sesuatu yang menghalangi kita, berhenti menahan diri untuk bergerak, secara bahasa itu puasa. Kemudian adapun secara syar'i dalam sebuah kitab Al-Majmu' Asy-Syarhu Al-Muhadzab disebutkan bahwa wa fi syar'i imsakun mahsusun an syai'in mahsusin fi zamanin mahsus min syakhsin mahsusin. Yang dimaksud dengan puasa adalah imsakun mahsusun, menahan diri secara khusus, an syai'in mahsusin, dari hal-hal yang khusus, fi zamanin mahsus, pada waktu yang khusus, min syaksin mahsusin, oleh atau dari oleh orang-orang tertentu. Jadi menahan diri secara khusus, kemudian dari hal-hal yang khusus, kemudian pada waktu yang khusus, dan oleh orang yang khusus. Itulah puasa menurut syar'i. Jadi dalam hal ini kita menahan diri dari apa? Secara khusus menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan dengan pasangan kita. Kapan? Zamanin khususnya atau waktu khususnya dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Siapa yang melakukannya? Orang khusus. Siapa? Nanti ada syarat sah dan syarat wajib siapa yang harusnya melakukan puasa. Dalil tentang puasa. Apa dasar dalil tentang puasa ini? Pertama, Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil yang kedua banyak dari beberapa hadis, di antaranya adalah hadis tentang rukun Islam yang salah satunya mencantumkan kalimat wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis lain juga ada dinyatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'irar ra'si faqala, sembari membawa sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasul, apa yang Allah wajibkan, tolong kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku. Minas siyam, pada saat aku berpuasa. Kata Nabi, qala syahrul Ramadan. Nabi bersabda, Nabi menjawab, ya puasa di bulan Ramadan itu yang jadi wajib. Kemudian qala hal alayya ghairuh, ya Rasul, apakah ada yang lain? Kata Nabi, qala la illa an tatawwa'a syai'an. Tidak ada yang diwajibkan lain dalam hal ini berpuasa kecuali puasa sunnah. Kemudian yang berikutnya, apa saja keutamaan puasa? Puasa ini yang pertama secara fisik. Puasa punya keutamaan bahwa orang yang sedang berpuasa hakikatnya bau mulutnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, wal khulufu famis shaim atyabu indallahi ma'arihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah
daripada bau minyak kasturi. Maaf, hadis seperti ini jangan dipahami secara tekstual. Oh, kalau mah itu Allah hobi yang bau-bau. Naudzubillah min dzalik. Harus dipahami mafhum mukhalafahnya. Allah itu jangankan dengan orang yang wangi, ya, dengan yang bau saja kalau dalam rangka beribadah kepadanya seperti halnya berpuasa, dia lebih menyenanginya. Mafhum mukhalafahnya apa juga? Bahwa buat apa wangi-wangian tetapi jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa itu doanya mustajab. Tadi sudah diulas sedikit di muqaddimah bahwa orang yang sedang berpuasa adalah salah satu atau salah seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. 3 macam orang yang doanya tidak tertolak dari mereka. Salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa hingga berbuka. Kemudian yang ketiga, mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang yang sedang berpuasa akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, seneng nian. Kalau nak buka puasa kan bukan rahasia umum lagi. Dari mulai jam 3, jam 4 apalagi mau disembawa ini rame nian. Memang luar biasa sembawa ini. Segala apa jualan laku. Berjejer jualan, berkahnya sembawa ini. Coba di pulau. Susah di pulau ini nak maju. Bayangkan saja, lihat saja sama Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa? Mungkin karena dekat dengan Sumbawa, maka orang-orang dari kami dan semangat jualan di sini lebih beragam. Dari mulai es dawet, es campur, berbagai macam es, ado galau. Kan macam itu. Senangnya dalam rangka menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Senang. Dan yang lebih lucunya lagi, apa yang tak puasa malah senang itu. Tak terasa ya puasa itu tadi. Apa dia kalau tak terasa? Kami terasa nian puasa. Dia tak paling sibuk dia dengan jualan itu. Oh ya Allah ya Rabbi. Kemudian yang keempat, sebagai tameng dari setan laknatullah alaih. Tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, keutamaan puasa itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yo, sok siapa di antara kita yang tidak ada dosa? Pasti ada dosa. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar. Sekali dulu astagfirullah 100 kali apa sambil nunggu imam sholat, sambil nunggu sholat berjamaah. Kadang boleh 300 sekali duduk, boleh 1000 kalau baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diampuni. Karena itulah syarat utama kita memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar Ramadan kita masih berlumuran dosa, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga kita ini ada peribahasa mengatakan keluar dari Ramadan ini dalam keadaan suci bersih seperti halnya orang yang baru dilahirkan. Banyak kan yang memahami bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Padahal itu makna maknawiyah, bukan makna hakikiyah. Karena makna hakikiyah yang dimaksud dengan Idul Fitri itu kembali berbuka.
Id kembali, al-fitri buka atau futur. Adapun fitrah dalam artian suci, bersih, tanpa dosa, itu maknawiyahnya. Ya mudah-mudahan harapannya berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, dengan penuh perhitungan akan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka dia akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang keenam, menjadi orang yang bertakwa adalah keutamaan puasa. Sebagaimana tujuan utamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Seperti halnya dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ada sebuah pintu yang pintunya khusus dinamai Ar-Rayyan, khusus untuk para ahli puasa. Kemudian yang ke-8, mendapatkan pahala khusus. Karena dalam hal ini bahwa puasa merupakan ibadah yang spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Bahwa puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. 2. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, macam-macam puasa. Puasa itu macam-macam. Ada puasa dari segi hukumnya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib yang mana? 1, puasa Ramadan. Bagi siapa wajib? Bagi laki-laki, perempuan yang sudah balik atau yang sudah mukallaf, perempuan yang sedang tidak berhalangan. Kemudian puasa qada Ramadan. Kemudian puasa nazar, tapi nazar yang baik. Nazar yang buruk jangan. Contoh nazar yang buruk mana lah Pak? Kan tidak boleh, tapi kan misalnya, ya Allah, kalau si Anu itu terjengkang, aku nak puasa. Terjengkang nian ke kolam gurame, habis dimakan wanila tapi. Nah itu tidak boleh nazar dilakukan. Puasa nazar yang positif. Ya Allah, menaku ada rezeki, kage anakku dicucung, anakku melahirkan anaknya dalam keadaan sehat dan cucungku itu laki-laki, aku nak puasa, wajib nah. Tuh. Kemudian yang keempat, puasa kafarat. Kafarat itu puasa tebusan. Contohnya apa? Contohnya orang yang melanggar larangan ketika berada di bulan suci Ramadan. Kalau kata bahasa almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu seorang laki-laki perempuan yang nyelonong sama laki atau bininya di siang hari, maka dia kena kafarat. Pilihannya 1, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, pilihannya apa? Membebaskan budak, ya kan? Nah puasanya wajib dilakukan kalau mampu. Kalau tidak mampu, apa boleh buat? Kan ada cerita dari Kiai Haji Zainuddin MZ itu, seorang laki-laki yang nyelonong tadi. Jadi mana solusinya ya Rasul? Puasa kamu 60 hari berturut-turut. Jangankan 60 hari, sehari penyelonong macamnya tuh. Ya, kalau mah itu kamu bersedekah sama orang yang paling miskin. Ya, akulah yang paling miskin. Akhirnya sudah bawalah kurma ini. Itu, tapi jangan ngaku-ngaku miskin. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Lain dengan yang wajib tadi. Sebagaimana konsep wajib, apa konsep wajib? Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
Kalau puasa sunnah tidak apa-apa, tidak dilaksanakan. Contohnya ada 9 di sini. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari, puasa Ida sehari. Terus sepanjang tahun. Hari ini puasa, besok Ida. Hari ini puasa, besok Ida. Dulu kami punya santri dari Sungai Lilin, aslinya orang Padang. Rajin ya. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari Ida terus. Kemudian yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada yang mengatakan baiknya dari mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ada yang mengatakan selama bulan Syawal. Kemudian puasa tanggal 9, 10 dan 11 bulan Muharram. Puasa tanggal 8, 9 bulan Zulhijjah. Atau puasa Tarwiyah dengan puasa Arafah. Kemudian puasa Bid. Puasa Bid itu pertengahan bulan, setiap bulan Komariah 13, 14, 15. Kemudian puasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa di bulan haram, tak peduli tanggal berapa, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kecuali Zulhijjah jangan pada tanggal 10. Kemudian puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari terus menerus, kecuali di hari terlarang. Nah, ini kurang populer. Adapun yang ketiga adalah puasa haram. Puasa haram itu satu. Puasa 1 Syawal setiap lebaran, Idul Fitri. Kemudian Idul Adha 10 Zulhijjah, ditambah lagi hari tasyrik 11, 12, 13. Ngapa dilarang? Ada yang nanya. Ngapa tanggal 11, 12, 13 itu kan katanya tidak boleh puasa, dilarang? Pertama memang hukumnya haram. Kalau yang kedua apa? Nak nikmati daging kurban. Kalau nunggu tanggal 14 kayak basi, ku jawab mah itu, diem dia. Kan nyembelih sapi tanggal 10 misal nyembelih kambing. Janganlah mau ego nyimpen daging. Oh iya gitu. Karena sudah dijelaskan ini itu masih. Kemudian yang keempat puasa wisal. Puasa wisal itu adalah puasa setiap hari terus menerus tanpa sahur dan berbuka puasa. Ini mah puasa semedi. Dilarang, haram hukumnya. Kemudian yang keempat puasa yang hukumnya makruh. 1, contohnya puasa khusus pada hari Jumat saja. Jadi kalau hari Jumat saja tidak boleh puasa yang sunnah, tapi kalau puasa qadha sependapat harus, tidak masalah. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh di hari Jumat saja. Maka caranya bagaimana? Bukan tidak boleh puasa di hari Jumat, boleh puasa sunnah di hari Jumat kalau memang ada tepeci harinya. Tapi harus dikawani apakah sebelumnya di hari Kamis atau sesudahnya di hari Sabtu. Kemudian yang kedua puasa khusus di hari Sabtu baik. Ada yang ngatur ini puasa Yahudi, tak boleh. Kemudian puasa sunnah khusus pada hari Ahad saja. Puasa Nasrani tak boleh, makruh. Kemudian puasa sunnah tanggal 10 Muharram saja. Berikutnya syarat puasa. Apa syarat puasa? Syarat puasa itu ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib puasa ada 4. 1, beragama Islam. 2, sudah balik. 3, berakal. 4, mampu berpuasa. Wajib. Ditambahkan ketika seorang perempuan tidak sedang berhalangan nifas, mau haid maupun nifas. Mana kalau junub misal naudzubillah min dzalik, jangan sampai dialami. Bapak Ibu berhubungan badan dengan pasangan kita, kemudian setelah sahur itu dilakukan. Misal setelah sahur, orang mah sahur nasi, dia sahur bini. Kemudian tertidur. Bangunlah jam 7, namanya juga tertidur, tak sengaja. Karena sudah lewat tuh masa imsak.
keluar tuh mazhab menahan diri waktu puasa dalam keadaan junub. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Yang batal puasa bahkan jadi kafarat nantinya itu tadi penjelasannya adalah berhubungan badan di siang hari, junubnya disengaja di siang hari. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini secara umum dulu. Kan begini, ada yang berpendapat bahwa puasa itu sah kalau dilakukan oleh anak kecil. Sah, tapi dia itu beldak muslim. Dalam kategori puasa secara umum sah-sah saja, namanya juga puasa. Tapi kalau dalam pandangan puasa Islam, puasa syariat Islam, kalau dia tidak beragama Islam tidak sah. Maka syaratnya dia harus muslim, meskipun masih kecil, belum balik, tapi dia sudah berpuasa. Inilah pendidikan puasa pada anak usia dini, sah puasanya. Kemudian mengetahui waktu puasa. Maksudnya jangan sampai salah. Kok puasanya puasanya akan anak-anak itu mengenalnya puasa burung. Puasa burung itu melo sahur tapi jam 6 masih makan, ditahan lagi sampai zuhur. Nah, itu jangan disampaikan seperti anak, bahwa puasa anak kecil seperti itu, tidak. Harusnya disampaikan, nah puasa itu sebenarnya dari jam sekian sampai jam sekian, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun kamu boleh karena masih kecil, tidak masalah kalau memang tak tahan dan sebagainya lah, dan seterusnya bahasanya terserah. Nah, itu merupakan kajian dari sahnya puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa cuma dua, satu niat, yang kedua menahan diri dari apa yang dapat membatalkannya. Niatnya kapan? Wajib malam hari. Wajib malam. Dalam artian sebelum imsak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa niatlah supaya kalau lupa katanya sudah terniati, niatkanlah sebulan untuk puasa ini. Ada yang berpendapat boleh, ada yang mengatakan tidak, tapi lebih banyak tidak membolehkannya. Karena yang namanya niat puasa itu kululailin, setiap malamnya. Setiap malam sebelum puasa menyengaja. Ini dari bapak, akulah tenang puasa ngapa? Tak perlu niat lagi lah sebulan deh. Lemak niat. Tuh, dalam satu pendapat boleh, sependapat lain tidak boleh. Kemudian yang berikutnya apa? Sunnah puasa. Sunnah puasa mengakhirkan sahur, mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Jangan terbalik, itu kan terbalik. Iya, terbalik. Apa terbalik tuh? Sahur ini buru-buru, 1:30 lah sahur di pulau ini. Jam 1:30 lah bangun. Mantang rupanya. Tapi soleh Pak Saleh baliknya sebelum subuh atau pas subuh, itu mungkin tujuannya. Nah, mantang malam tapi tahan niat. Balik mantang masang pengilar. Tuh, mencari iwa. Iya, tapi kemudian bukanya di akhir-akhir ke ngapo? Aduh, kelak buka puasa bersama dengan serentetan acara. Oh ya Allah ya Rabbi. Kadang maaf ngomong, boleh acara buka bersama, tapi jangan lupa sholatnya. Anak-anak Pak, anak muda tolong diingatin. Kok puasa tapi tidak sholat? Ada yang nanya, Tan, bagaimana orang tuh rajin tetangga ini puasa tapi tidak sholat? Ujiku bukan orang Islam. Kalau yang sholat tapi tak puasa, bukan orang Islam juga. Karena seorang muslim itu ya puasa ya sholat. Tak baca apa jawabnya mana coba? Bukan sebuah pilihan. Kecuali haji itu bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Tapi bukan pilihan juga kalau mampu. Ini dia tahan puasa tapi tak tahan sholat. Laki bini pula maaf ngomong tuh saling ngomong ke ngadu tuh. Iya lakiku ini tahan nian dia puasa tapi tak sholat. Biniku ujinya tuh kan. Datang bininya mah itu dia tahan sholat tapi tak tahan puasa.
Mak mana lah? Bukan Islam ikut tuh. Hah? Begini. Ya mikirlah mereka. Kemudian memperbanyak ibadah sunnah, menahan diri dari melakukan amal buruk, dan seterusnya. Adapun batal puasa, 1. Makan dan minum. Kemudian muntah dengan sengaja. Tak ketegawe, dicolok-colok sama telunjuk, nak muntah nak batal. Sengaja mengeluarkan sperma, berhubungan badan atau jima di siang hari, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh. Mana kalau bersuntik? Kalau bersuntiknya di mulut, ya sudah, batal. Cerat ke mulut, ke hidung, ke telinga. Tapi kalau bersuntik mana? Ada yang berpendapat boleh-boleh saja bersuntik itu. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang membatalkan menyuntik itu. Mana? Menyuntikkan sesuatu di badan kita meskipun bukan di lubang tubuh kita, tapi suntikannya itu berakibat mengenyangkan. Tolong suntik aku sama obat ini nah. Kan aku tak minum juga, terus disuntik. Jadi hilang rasa puas, rasa dahaga, rasa lapar. Bukan puasa itu. Sekarang kan ada katanya kapsul kan. Harganya 10 ribuan, 100 ribuan sebijinya. Diminum, tahan puasa apa? Tahan tak makan tak minum. Katanya pernah kuuji seorang ahli kesehatan. Payo je aku tu bagi obat itu tu supaya tahan aku kena puasa. Lah salah pula ngomong tu kan, dah tinju kenyang. Kemudian yang keempat, berikutnya keluar darah haid atau nifas. Berikutnya siapa saja yang boleh tidak puasa? Pertama orang sakit. Yang kedua musafir. Musafir ini minimal 89, sekian 90 km lah. Kalau dari sini ke Langkan jangan ngaku musafir. Dari sini ke Palembang jangan ngaku musafir, meskipun dalam kaidah qada, dalam kaidah salat jamaah dan qasar ada lain pendapat. Dalam bahasa kitab itu bahwa yang dimaksud dengan musafir adalah marhalatain, 2 penginapan, 2 kali menginap. Kemudian berikutnya orang yang tidak mampu berpuasa memang. Kemudian yang terakhir ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dengan 2 alasan. 1, misalnya kalau alasannya karena kesehatan dirinya, maka baginya boleh tidak puasa, tetapi nanti di kesempatan lain dia wajib mengqadha. Tapi bagi perempuan yang meninggalkan puasanya karena sedang hamil dikarenakan takut akan kesehatan bayinya, maka bagi dia wajib membayar qadha dan fidyah. Dan seterusnya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian beberapa ketentuan tentang puasa, mudah-mudahan lebih memahamkan kita akan keutamaan ibadah puasa kita, dan semoga puasa kita lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah sofa wa makadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.